kecelakaan. Arfan mana Arfan, namanya Arfan? Arkan kan pakai kak Arkan. Arkan kelas 1. Coba P3K apa Arkan? Nah, tadi ini baru ngomong. Coba kakak Ratif apa kakak Ratif? Gak tahu. Pertama. Ratif makin lama biarin. Kakak apa Ratif yang benar? Kalau kamu nggak benar nggak boleh duduk. Pertolongan pertama kepada kecelakaan. Ya silakan duduk tuh, samping baris tapi duduknya. Pelan-pelan. Nah. P3K pertolongan pada kecelakaan. Tes. Tuh, kalau kalian misalnya nih lari-larian di atas, tiba-tiba ada teman kalian yang lupa, solusinya gimana coba? Yang benar. Tes. Dengkulnya berdarah. Nih, dengkulnya berdarah. Kira-kira apa yang kalian? Hah? Yang jawabnya benar siapa tadi? Menggunakan P3K. Mengobati. Apalagi? Kalau kalian pertama kali ngeliat nih Ratif jatuh berdarah, apa yang kalian lakukan pertama kali? Hah? Kalau posisinya di sekolah bilang sama ibu guru. Kalau bu gurunya pada nggak ada, apa yang kalian lakuin? Apa? Jawabnya benar, coba nggak ngelantur-ngelantur. Apa? Oh biarin aja. Berarti kalian temen yang jahat dong. Temen yang lupa nggak ditolongin. Ayo diapain? Apa? Ya. Kalau dia cuma luka sedikit, bisa dibersihkan dulu lukanya dengan apa? Dengan air mengalir. Bersihkan luka dengan air mengalir. Setelah itu memakai Hansaplast. Coba kalian punya luka langsung dikasih Hansaplast, kering nggak? Kering. Sebelum Hansaplast apa dulu? Betadine yang benar ngomongnya. Siapa yang nggak tahu bentuk betadine? Kelas 1 udah pada tahu betadine. Tahu nggak betadine? Betadine obat tetes merah buat luka, obat tetes luka. Kelas 3 kalau jawabnya ngelantur, ibu kasih bayi jarum. Kelas 3 kalau jawabnya masih ngelantur, poin negatif ya.
Tetap ya. Nah, coba kelas 1, ibu mau nanya lah kelas 1. Tahu nggak obat betadine? Salah, tahu nggak betadine? Apa salah? Obat betadine obat yang kayak gimana salah? Obat tetes yang warna merah ya, yang biasanya itu tutupnya warna putih atau kuning. Ya, karena kemarin banyak teman kita yang terjatuh karena main bola, main bola. Betadine jadi habis. Ini terakhir. Setelah dikasih betadine-nya itu ditetes atau ditaruh di kain kasak. Di kain kasain dulu ya, ditetes. Kalau nggak ada kasa boleh kita tuh dulukannya. Terus siapa lagi bersifat? Setelah itu baru dipakein handsak pas mana ini yang ini namanya apa ini? Handsak pas. Hansaplast itu ada 2 ya. Yang ini Hansaplast gulung. Sakit aja. Namanya Hansaplast gulung. Dia nggak ada bantalannya. Rata gini doang. Ini biasanya digunakan untuk menutup luka, tapi di atasnya ada kain kasaknya. Kalau ini langsung ke luka kalian, ini bakal sakit karena ini fungsinya untuk menutup plester, bukan menutup luka. Biarin. Mau? Ya udah keluar. Dan Hansaplast yang kedua, ini namanya Hansaplast bantalan tuh, ada bantalannya. Ini ada bantalannya tuh. Iya, ada tidur. Nih, ada bantalannya empuk dia tuh. Ini bisa langsung ke luka kalian bisa. Nih, ini Hansaplast namanya ya. Alvin, siapa yang punya ini di rumah? Oke. Ya, yang belum boleh. Sekarang kelas 1 udah tahu kan kalau misalnya ada teman kalian yang luka jatuh gimana tadi pertama kali? Gimana? Minta tolong dulu ke siapa? Ke guru. Kalau bu gurunya nggak ada, minta tolongnya ke siapa? Kalau guru-guru pada nggak ada satupun, bersihkan luka dengan air mengalir, Arjino. Oh, rapid -2 masih berlaku ya, minus kita, tenang aja. Lanjut, habis pakai air mengalir, diapain lagi lukanya? Iya, dipakaikan betadine dulu, terus setelah
Pintar. Ya, terus kalau nih saat upacara biasanya nih, upacara terus pusing, ada yang lemas, ada yang sampai mukanya pucat, itu gimana penanganannya? Gimana penanganannya? Pertama, kita bawa dia ke tempat yang teduh, tempat yang teduh. Contohnya kayak dibawa ke kantor. Ya, di ruang UKS dibawa ke tempat yang teduh dulu. Terus diberi apa? Ya, diberi minum. Pinter, Abdul. Pintar. Terus supaya dia, kan orang lemes nih, orang lemes, terus supaya menambah energinya biasanya diberi apa? Jangan dulu diberi makan. Orang kalau pusing dikasih makan muntah. Dikasih minum teh, diberi minuman manis dulu yang hangat. Minuman biasanya apa? Teh hangat. Kenapa harus dikasih minuman manis? Kenapa harus minuman manis? Kalau orang pusing, orang lemes, kenapa dikasih minuman manis? Karena di minuman manis itu mengandung apa? Gula namanya glukosa. Kalau nama di dalam minuman manis itu mengandung apa? Glukosa. Nah, glukosa itu bisa menambah energi. Makanya itu kalau ada yang pusing, ada yang lemes, itu diberi minum teh supaya menambah energinya. Tes. Gantian ya. Yang mau kamar mandi gantian. Apa? Iya, ibu juga kangen Raif dah. Dah Raif belum? Bu, kalau tikus gimana? Enggak ya, beda dong antara teh manis. Nanti gantian. Antara teh manis sama tikus beda, karena tikus itu gulanya banyak. Terus yang kedua dibuat dari pabrik. Dia tuh udah bahan-bahan campurannya, campuran pewarna, campuran perasa. Nah, jadi kalau tikus itu nggak baik ya sebenarnya. Tikus dari pabrik, tapi kan dia serbuknya apa? Betul. Kalau makan gula aja gimana? Jangan banyak-banyak, nanti diabetes. Betul. Apa sih diabetes? Coba tadi yang ngomong diabetes siapa ya? Coba diabetes apa? Lo bisa ngomong diabetes, apa sih diabetes? Kebanyakan gula. Diabetes apa? Ayo, yang perempuan dari tadi. Diabetes apa, Nafisa? Banyakan apa? Katanya Nafisa, diabetes itu kebanyakan gulanya, nanti tangannya dipotong. Sering banget ya. Sama cuci
darah. Nah, tangan dipotong sama cuci darah. Tes efek sampingnya ya. Tes. Ya. Dah, makin ngaco kemana-mana kalian. Dah diem. Dah. Diabetes itu yang penyakit gula ya, gula darah. Yang kebanyakan gulanya. Nah nanti efek sampingnya itu tuh bisa kayak Nafisa bilang tadi, tangannya dipotong kalau organ tubuhnya mengalami pembusukan. Nah, pembusukan akhirnya tangannya itu nggak bisa gerak dan juga banyak banget belatung-belatung biasanya. Nah itu makanya harus diamputasi atau dipotong. Terus cuci darah itu hubungannya sama ginjal. Nah, karena kita lanjut lagi ke materi P3K-nya ya. Siapa tadi yang main fluid? Siapa tadi yang main fluid? Fluidnya diambil semua ya sama ibu ya. Fluidnya ibu ambil semua ya. Oh, fluidnya ibu ambil semua. Duduk. Apa? Gali jangan lempar-lempar batu, Gali. Dah duduk. Siapa yang lempar-lempar batu? Dah dengerin. Ibu mau ambil contoh satu orang. Siapa ya? Ayo Adam. Tes. Adam maju ke depan sini Adam. Duduk. Ya duduk dulu kakak-kakak. Mana sih yang namanya Adam? Ayo namanya Adam berdiri. Sama yang namanya Keiko, yang mana yang namanya Keiko? Ayo Keiko maju. Tes. Keiko dan Adam sini maju. Yang lainnya duduk. Kalian mau duduk apa mau berdiri? Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Siram tuh. Oh iya, kalau kalian ke kamar mandi disiram ya. Perempuan, kamar mandi disiram. Kebiasaan mau perempuan mau laki-laki yang di atas. Kamar mandi disiram. Nyalain airnya, siram yang banyak. Gak apa-apa. Kenapa? Itu kan kakak-kakak. Tadi itu yang belakang udah. Emang kebiasaan ini. Nah, ada apa Kiko? Gak apa-apa. Ya lanjut ya, santai ya. Adam, sini dah. Ali hadir nggak Ali? Hadir. Adam siapa? Irsyad ada. Jadi cuman Mafaza ada nggak Mafaza? Gak ada ya? Oke. Nah nih karena banyak temen yang berdiri, jadi mau berdiri apa mau duduk? Duduk. Siapa yang duduk? Ayo, contohnya gimana Bu Siva ceritanya? Coba ada situasi, coba dengar baik-baik. Coba dengar, Evi, duduk. Dan ada suara 1, 2, 3, hup. Nah, misalkan ada situasi di mana teman kalian ada yang pingsan, apa yang harus kalian lakukan?
Yang pertama, berusaha untuk memindahkan teman kita di tempat yang teduh, tempat yang aman, tempat yang teduh, tempat yang aman. Cara megangnya tangannya gini. Rangkul begini. Kebiasaan. Kebiasaan. Ya, udah. Kalau diangkat biasanya itu nanti ada tandu, tapi karena kalian masih kecil jadi belum sampai materinya belum sampai di situ. Kalau sampai ada yang pingsan nggak bisa bangun sama sekali itu berarti udah minta tolong ke bu guru. Tapi kalau misalkan masih bisa jalan tapi dia udah lemas terus udah nggak bisa buka mata, nih, ya contohnya gitu dipegang, jangan didorong, tapi dipapah. Ya contohnya Keiko. Dipapah. Gak boleh. Megangnya itu dipapa, bukan diseret, bukan didorong, bukan diangkat begini, bukan. Ya. Mau itu yang sakit, yang lemes. Contoh kakak Saura ngeliat Keiko lagi lemes. Saura ngeliat nih Keiko jalannya ada sempoyongan dari jauh. Nih, nah Saura lihat dari jauh tuh. Terus coba contohin. Keiko jalan agak lemas. Nah Saura ngeliat Keiko lemas, coba megangnya gimana? Langsung pegang. Hap, jangan didorong tuh kak. Dipegang papa. Nah, bis. Tes. Oke, Saura sih. Tes. Ayo cep, ayo cep. Ucup, ayo cep. Duduk. Nggak boleh kayak Rafif gitu ya tuh. Nggak satu aja, Mama Adam. Duduk. Poin ya, 1, 2, 3. Abdillah poin 2. Ayo Ucup aja Ucup. Ucup sama Adam dulu berdiri sini. Ucup sama Adam. Ayo. Ya udah ayo Alpi aja. Dan Raja adalah. Ayo, coba Rajata ngelihat Adam lagi lemas. Enggak, sekarang kebalikannya ya. Adam ngelihat kakak Rajata lemes. Gimana coba? Rajata lemes ceritanya. Adam dari jauh ngelihat kakak Rajata lemes. Ayo, 1, 2, 3, action. Jangan didorong. Nah, Bapak bawa ke ruang guru ceritanya. Yang benar lah ya Rafif. Bisa ya Adam? Adam bisa? Ya. Yang di belakang itu gimana coba Rosan? Nah, tanya dulu lemesnya kenapa? Lemes karena sakit? Apa lemes banyak kurang makan? Lemes gak punya duit. Bisa kan? Kalau kayak gitu kan? Gampang kan? Dapat. Yang bener coba. Oh mau pada berdiri ya, berdiri aja deh kayaknya. Oh Rafif.
Udah yang benar coba. Serius. Bu Sari. Udah. Ntar aja simpen. Menurut pengalaman Bu Sari P3 Bu Sari, pertolongan pertama dari Bu Sari. Tes. Pertolongan pertama dari Bu Sari ini kita dengar. Ayo Bu Sari coba. Berikan contoh. Ini contoh. Misalnya ada temanmu, nih dengerin. Misalnya ada temanmu yang terjatuh dari tangga. Nih, misalnya kita ada tangga tuh, ya kita punya tangga. Misalnya ada temanmu yang terjatuh dari tangga, terus kamu lihat tangannya itu putar. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Bukan berdarah lagi ya, dia nggak berdarah tapi tangannya itu patah. Apa yang harus kamu lakukan? Coba, siapa yang mau jawab? Coba, Bibi, diapain? Dikeretek apa? Coba, Azam. Disunat. Yang pertama, dengarkan. Yang pertama laporkan kepada ibu, bapak, guru. Jangan disentuh, jangan diapa-apain, jangan disentuh. Laporkan pada bapak, ibu, guru. Setelah itu nanti biarkan bapak, ibu, guru yang menolongnya. Karena kalau tulangnya sudah bergeser itu harus apa? Harus diobati oleh ahlinya. Jadi kamu tidak perlu untuk mencoba untuk menolongnya, ya. Jadi jangan sampai tangan yang tadi misalnya tangannya bergeser ya tulangnya, kamu mencoba untuk menolong, ditarik-tarik atau dibenerin kayak mainan ya, kayak mainan boneka misalnya, nggak boleh ya. Jadi biarkan ibu bapak guru yang menolongnya, seperti itu. Ada juga misalnya ada yang terjatuh, dengarkan, kalau kamu melihat temanmu terjatuh, nih dengar, kalau ada temanmu terjatuh, kemudian beberapa menit kemudian atau beberapa detik kemudian temanmu mengalami muntah yang hebat, muntah yang memancar, enggak memancar, berarti itu adalah tanda bahaya, itu tanda yang sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya ada temanmu terjatuh, terkena di bagian kepalanya, lalu kemudian tidak berapa lama temanmu itu mengalami muntah yang memancar, itu sangat berbahaya. Makanya untuk kalian tidak bercanda dengan hal-hal yang berbahaya. Misalnya dulu ada pernah yang suka tarik-tarik kursi. Temanmu mau duduk, tapi kamu tarik kursinya, akhirnya ada yang terkena benturan di otak bagian belakang. Itu sangat berbahaya. Tadi udah dijelasin kan ya? Ini apa namanya? Oh enggak. Ada yang tahu nggak ini apa namanya? Namanya Revanol. Revanol ini fungsinya adalah untuk membersihkan luka. Ya, selain bisa pakai alkohol, juga bisa pakai
Rivanol sebelum pakai betadine. Kalau misalnya kalian jatuh nih, luka merah gitu kan berdarah, biar nggak perih, dikasih ini nih. Fungsinya adalah untuk membersihkan luka, ya. Selain membersihkan juga dia bisa ada antiseptiknya, ya, antiseptik biar ya untuk luka ringan ya. Tapi kalau lukanya berat, tetap harus dibawa ke rumah sakit, paham? Ada. Kenapa? Ada yang pingsan? Nah, kalau pingsan biasanya kalau anak-anak suka pakai apa? Di bawahnya. Kalau misalnya pingsan, biasanya kalau anak pramuka itu suka bikin tandu pioneering. Nah, kayak gitu ya. Ada yang pernah luka ringan nggak, Jat? Nih, kalau misalnya mana? Oh, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya luka tes, kalau luka ringan, kalau misalnya kalian di alam terbuka atau misalnya kalian pergi ke hutan nih, ya kemah, kalian nggak bawa obat, ya kan? Pasti ngandelin obat-obatan herbal yang ada di sekitar. Obat-obatan herbalnya apa? Selain ini misalnya nggak ada betadine, nggak ada rivanol, nggak ada kasa misalnya. Tahu nggak tahu tanam apa nama tanaman obatnya? Tadi udah dijelasin belum? Salah satu tanaman obat yang bisa seperti misalnya untuk meringankan gejala luka ringan atau karena kecelakaan, misalnya kegores, berdarah, kayak gitu ya. Itu bisa menggunakan daun balak kacida. Ada yang tahu balak kacida? Iya, pakai daun balak kacida itu ampuh menutup luka. Nanti kita akan bawa ya daunnya ya untuk bisa dilihatin ke kalian. Oke. Tes, Suci. Bah? Belum. Bentar lagi. Salat dulu. Enggak, salat dulu. Kayak nggak recuh. Dah. Siapa yang lapar? Siapa yang udah lapar? Aku. Tes. Ya, duduk semuanya. Duduk. Tapi berdiri semua, berdiri. Berdiri semuanya, berdiri. Tes. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk keempat. Tepuk lima. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka 3.
biarin. Dah ya, materi hari ini cukup sampai sini saja. Coba semuanya siap gerak. Yang rapi boleh wudhu, yang gak rapi nggak boleh wudhu.